Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang menggenggam seluruh keputusan alam, ya. Dan salawat serta salam kepada manusia yang karenanya diciptakan dunia ini, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga sholat selalu terlimpah kepadanya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kultum kedua ini, ya, atau kuliah tujuan Miftahul Jannah kedua ini, saya akan membahas sebuah tema, yaitu adalah agar kita menyesal saat beribadah. Bukan kita beribadah terus kita menyesal, aduh kenapa aku nyembah Allah, kenapa aku sholat, ya enggak gitu. Jadi di konteks ini kita sudah absolut, sudah Islamnya kafah, ya, sudah Islamnya secara menyeluruh, tidak ada keraguan maupun yang sedikit aja. Tapi keraguan ini tuh agak fundamental, ya. Jadi setelah kafah itu mungkin ada keraguan-keraguan dikit, yaitu baru. Kecuali belum kafah, belum dihitung kafah, kecuali dia masih ragu, aduh malaikat benar-benar ada nggak ya? Ya seperti yang kita tahu kan, agama nggak selalu pakai logika. Ada logika kita, logika manusia, dan logika yang maha kuasa, ya. Jadi beda logika manusia sama logika yang maha kuasa. Jadi cukup segitu. Jadi kita akan membahas agar kita menyesal dalam beribadah. Mungkin ada dua jalur utama. Yang pertama, kalian ini awalnya orangnya lalai, suka berbuat dosa, bermaksiat. Atau jalur kedua, kalian ini ya ibadah sedang aja, sedang sampai ke atas, ya. Kayak sedang aja, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang itu. Seperti kata ulama itu, iman itu naik dan turun. Iman itu naik dan turun, ya. Jadi gitu. Seperti hidup, ya. Hidup seperti roda, iman seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi cara kita menyesal dalam beribadah itu apa? Misalnya saya hari ini, ya, saya melakukan maksiat dalam bentuk apa? Misalnya saya geledekin teman saya yang yatim, saya katain, woi kamu yatim, kamu gak usah banyak gaya, gitu, ya kan? Nah, aku bertobat. Nah, jangan sampai situ aja tobatnya. Kamu siapin kertas, ya, kamu tulis di kertas itu apa? Hari ini, kalau perlu pakai tanggal, hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, aku ngejek temanku yang yatim dan dia sakit hati. Ya pastinya itu harus kita minta maaf dong. Kalau enggak, nanti itu dosa besar. Kita harus minta maaf. Setelah itu kita tulis, ya. Nah setelah itu kamu ibadah, kamu benar-benar tobat, ya, benar-benar tobat, ya. Belajar agama karena sangat mirip beribadah, belajar agama sampai keringetan, bukan benar-benar sampai keringetan itu ngecer di keringat gitu kan, ya, sampai basah ya badan gara-gara keringetan itu, enggak. Tapi ya benar-benar keras, benar-benar serius. Ya intinya benar-benar serius, ya. Setelah itu kertas itu yang dulunya kamu udah tulisin dosa kamu apa, kamu tuh sembunyiin di tempat yang kamu bakal nemu. Dan kamu simpan kertasnya di mana tempat yang nggak bisa nemu, di atap. Ya kamu taruh kertas itu di tempat-tempat yang berhubungan, ya, relasinya sama kamu tuh dekat gitu. Jangan kamu jarang naik ke atap, kamu jarang kan ke basement, atau kamu punya basement rumahnya, atau ada, ya, kamu boleh taruh di tempat yang bakal kamu lalui, ya. Misalnya setiap 2 bulan sekali kamu tuh bersih rumah, nah kamu taruh tuh di belakang lemari kertas itu. Jadi pas 2 bulan itu kan dari awal nih, dari saat ini 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan, ini 2 bulan. Nah, di sini kamu ngelakuin dosa.
Tapi ini jangan sengaja dosanya, ya kamu nggak sengaja gitu. Karena dibawa nafsu. Kamu di sini, kamu tulis apa? Tulis dosa kamu. Ya hilaf. Saya itu kamu ini, kamu beribadah, kamu serius belajar agama, serius ini ya, serius mendekatkan diri kepada Allah 1 bulan, 2 bulan. Pas 2 bulan ini, kamu jadwal bersihin rumah, kamu sampai bongkar-bongkar lemari, bongkar-bongkar meja, kamu bersihin debu-debu. Pas kamu lagi bersihin debu-debu, kamu lihat ada kertas kamu baca tulisan itu apa? Tulisannya adalah saya tanggal segini, bulan segini, tahun segini itu melakukan ngejek kepada teman saya yang yatim. Nah, coba kalian rasakan sendiri. Kuncinya apa? Kuncinya adalah saat ini tenggat waktunya antara kalian nulis ya karena kesalahan kalian hilang sampai yang sampai kalian bakal dari tentang waktu ini. Kalian benar-benar serius, kalian benar-benar serius. Dan setelah kalian sampai, kalian menemukan kertas kalian yang berisi ya kesalahan kalian itu karena hilang, jangan disengaja. Ya. Kalian akan menyesal dan kalian akan lebih menikmati gitu beribadah. Ya. Jadi judulnya apa? Judulnya itu cara kita menyesal dalam beribadah. Setelah kita menyesal itu, ibadah kita akan lebih nikmat lagi. Ya mungkin nggak bisa dilukisan di ketika aku tidak bisa melukis, saya tidak bisa melukis ini dalam kata-kata, tapi kalian harus coba sendiri ya agar mendapatkan kenikmatan. Ini cara saya ya, karena saya pengalaman juga di saat saya itu SD mulai beranjak SMA lagi beranjak SMP, saya lihat buku SD saya, waduh ada gambar-gambar ya. Biasa buat saya SD itu ya, saya karena dari SMP-nya di boarding, jadi serius belajar agamanya, nggak kepikiran sama sekali hal-hal itu kan. Ya pas pulangnya melihat ada buku ya isinya itu, waduh, gitu. Jadi menyesal, ya. Jadi lebih menikmati, ya itu aja cara dari saya, tips dari saya. Ya bisa diambil yang bagusnya, bisa dibuang yang jelek-jelek. Pokoknya tadi apa? Kita serius. Yang kedua, tadi kalian jangan kesalahannya itu kalian sengaja. Itu kalian harus hilaf. Ya. Usaha benar-benar kalian hilaf. Jadi kalian benar-benar mentang-mentang kalian boring itu gabut. Mau bikin kesalahan itu kayak numpahin bensin di jalanan, terus kalian nyalain api. Itu kalian nggak bakal. Kalian bakal ngendap di penjara. Dan mungkin di penjara harus 5 tahun. Bebasnya 20 tahun. 15 tahunnya kan pas 20 tahun bebas enggak penjara 5 tahun, 20 tahun kemudian kamu ingat penjara itu lama banget, keburu kita akan nikmati. Beda lagi caranya. Jadi pas dari 1 tahun penjara sampai 5 tahun penjara, 20 tahun penjara itu kita bukan pakai cara saya, tapi pakai cara lain gitu kan. Ya benar-benar tobat, kita nangis, kita belajar agama, beda lagi. Ini cara saya ya, kalian bisa coba praktekin ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.